U tanpa redaman dulu lah kali ya. C-nya hilang lagi. Biasanya kalau di S1 gayanya saya mulai dari yang paling sederhana, konstan dulu, F. Ya. Yang tadi di awal sudah saya ilustrasikan. Jadi kalau ada gaya yang sifatnya konstan, jadi terhadap waktu dia tidak berubah. Sebenarnya tidak berubah begitu ya. Jadi ini P, fungsi dari T-nya itu konstan aja sebesar F. Konstan, tapi sebenarnya di awal ini berubah gitu ya. Karena kan kita selalu menganggap waktu itu mulainya dari nol gitu ya. Sementara sistemnya di awal itu selalu menganggap tidak ada apa-apa gitu ya. Sistem persamaan matematisnya maksudnya. Belum tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada gaya sebesar F, terus baru konstan setelah itu. Jadi dinamiknya itu terjadinya di sini sebenarnya ya. Nah, yang itu yang belum tercapture oleh persamaan keseimbangan statik. Jadi kalau ini kita anggap sama dengan F, responsnya, nah ini karena ini sekarang ada gaya di sebelah kanannya, kalau masih ingat persamaan diferensial, solusinya adalah solusi ini dulu. Ya. Jadi ini U-nya namanya U homogen gitu ya. U homogen solusinya tadi sudah kita selesaikan. UH-nya itu adalah tadi apa? A cosinus omega nt tambah B sinus omega nt gitu ya. Sudah diturunkan tadi. Nah, untuk yang ada gayanya ditambah dengan U-nya itu adalah U homogen yang di atas ditambah dengan U partikular gitu ya. Kalau masih ingat persamaan diferensial, U partikularnya itu tergantung dari gaya yang di atau fungsi yang di sebelah kanan tanda sama dengan ini. Kalau fungsinya konstan, kita misalkan konstan. Kalau fungsinya polinomial, kita misalkan juga polinomial ya, ax kuadrat tambah bx atau dari pangkat 3 dan seterusnya. Kalau harmonik, sinus kosinus, kita misalkan juga jawabannya sinus kosinus. Jadi kalau yang konstan ini misalnya F, jadi U partikularnya saya misalkan satu konstanta C aja misalnya. Nah, kalau ini saya masukkan kembali ke sini, C diturunkan 2 kali jadi 0 ya, turunkan sekali aja jadi 0 karena dia konstan. Turunkan 2 kali jadi 0, sehingga kalau dimasukkan ke sini, yang ada hanya K kali C sama dengan F. Gitu ya. Karena M-nya dikalikan U2 dot, percepatannya 0 ya. Jadi 0 tambah K kali C sama dengan F. Gitu, sehingga C-nya langsung dapat ini. F per K ya. Oke, jadi bentuknya adalah U-nya UH tambah U partikular, U homogen tambah U partikular, sehingga kita dapatkan U-nya jadi A ini cosinus omega N kali T ditambah B sinus omega N kali T ditambah dengan ini ya. U partikularnya C, di mana C-nya adalah F per K ya. Ditambah dengan F per K. Nah, ini karena sekarang sudah ada gayanya, biasanya kondisi awalnya kita pakai kondisi awal diam ya. Karena getarannya sudah disebabkan oleh gaya ya. Jadi kalaupun ada kondisi awal ya tambah merepotkan aja, biasanya kita anggap kondisi awal diam. Jadi U0-nya sama dengan 0. Kecepatan awalnya pada saat T sama dengan 0-nya juga 0. Begitu. Jadi tinggal masukkan saja T sama dengan 0. Dari sini, ini 0 dapat A. Ya. Ini 0 hilang. Jadi A tambah F per K sama dengan 0. Ini A-nya adalah minus F per K ya. Jadinya ya. Oke. U dot sama dengan 0, jadi ini turunkan dulu sekali. Ada sinus di sini, cos jadi min sin sebenarnya, jadi min sinus ada omeganya. Tapi sinus kalau kita masukkan T sama dengan 0 hilang juga ya. Jadi kalau diturunkan samakan dengan 0, yang ini yang hilang sekarang. Ini diturunkan jadi cosinus, omega N-nya ke sini, jadi ada B omega N, cosinus dari 0 jadi 1 ya. Ini diturunkan hilang, jadi B omega N-nya 0, ya artinya B-nya 0 ya, karena omega N kan tidak 0 ya. Jadi dari sini dapat B sama dengan 0.
Oke, dari situ maka kita sudah dapatkan solusinya. A dan B-nya juga sudah ada. F per K ini 0, jadi F per K-nya ada 2. Satu tidak mengalihkan apa-apa, satu lagi mengalihkan kosinus ya. Jadi dari sini kalau dilanjutkan U-nya adalah F per K-nya bisa saya keluarkan. Di sini pengalinya cuma 1. A-nya minus, jadi ini kurang. Kosinus omega N T. Gitu ya. F per K 1 min kosinus omega N T. Oke, nah ini kalau kita plot T dan U, begitu. Grafiknya, karena ini 1 dikurangi kosinus, ya. Kosinus ini kan boleh 1 sampai 1, ya. Sekarang 1 dikurangi ini. Kalau F per K ini kan cuma pengali amplitudonya aja, ya. 1 dikurangi sesuatu yang nilainya dari minus 1 sampai 1. Jadinya bisa berosilasi dari mana ke mana. Kalau T sama dengan 0, T sama dengan 0, cos 0, 1. Ya. Cos 0, 1, jadi ini semua jadi 0. Jadi mulainya dari sini, dari bawah. Gitu ya. Karena memang diam ya, pasti mulainya dari sini. Terus, kosinus ini akan turun ya. Mulai dari 1, terus turun 0,8, 0,7, 0,6, sampai 0. Pas 0 nilainya 1. Ya. Nilainya 1. Pengalinya F per K. Ya. Jadi ini nilainya 1 di situ. Gitu ya. Tapi ini terus turun gitu sampai minus 0,1, minus 0,2 sampai minus 1 jadinya. Kalau ini minus 1, 1 dikurangi minus 1, 2 ya. Oke, jadi dia ini naik turunnya ternyata bolak-baliknya di antara 0 dan 2 kali dari F per K ini. Ini 2F per K dan tengah-tengah sinusnya itu F per K. Ya. Jadi bolak-baliknya tidak lagi di antara di sekitar 0 plus dan minus gitu, tapi dari 0 dan 2 kali dari F per K. Nah, F per K ini kan statik ya. Jadi kalau ada satu struktur dikenakan gaya F, perpindahannya adalah F per K. Ya, kalau statik ya. Ini sering juga disebut simpangan statiknya. U statik. Ya. Jadi gaya konstan itu bisa menyebabkan simpangan dinamik yang 2 kali dari simpangan statiknya. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini karena fenomena yang di awal ini. Ya. Waktu di statik, langsung saja, gitu ya. Anggapannya gayanya sudah bekerja. Jadi yang dianalisis bukan yang di sini, tapi mungkin sudah di sebelah sana, gitu ya. Gayanya sudah bekerja dan kita tinggal hitung efeknya. Sementara di dinamik ada bagian ini nih. Awal yang tadinya belum ada, lalu mendadak jadi ada gayanya. Ya. Jadi seperti ada, kalau strukturnya saya gambarkan lagi di sini, seperti gaya P-nya atau gaya F-nya ini, seperti dijatuhkan gitu ya. Jadi strukturnya belum merasakan apa-apa pada saat T sama dengan 0, kemudian tiba-tiba ada gaya F yang besar yang kena di sini. Jadi dia kaget ini strukturnya. Ada impact di sini. Impact yang tertangkap oleh persamaan gerak dinamik kita. Kalau dengan statik nggak ketemu impact-nya. Yang diselesaikan dengan ini, yang dapatnya cuma yang tengahnya ini aja. Ya, ini kan karena kita bahas tanpa redaman ya. Kalau dengan redaman nanti dia akan turun gitu. Lama-lama habis di sini. Di simpangan statiknya ini ya. Jadi kalau sudah begini ya ini udah sama dengan statik ini. Oke. Nah, ini yang mungkin perlu kita highlight ya kalau untuk bagian yang konstan ini. Bahwa gayanya bisa sampai 2 kalinya. Perpindahannya bisa 2 kalinya ya. Artinya gaya yang dirasakan oleh strukturnya bisa 2 kalinya. Dan memang faktor 2 ini jadi penting kalau impact ada di struktur kita. Ya. Nah, di mana impact yang tidak terhindarkan ya? Yang paling tidak terhindarkan itu adalah di lifting, ya pengangkatan gitu ya. Kalau kita punya struktur besar, topside gitu misalnya atau apapun lah gitu ya. Ini yang mau diangkat gitu ya. Oleh crane. Ya. Ini pasti ada masa
ini bagian yang ini ya. Awalnya talinya masih kendor, diangkat gitu kan, kerennya mulai gitu. Nah, pada satu saat akan pertama kali terangkat begitu, akan ada lonjakan dari beban yang tadinya tidak dirasakan oleh hook, baik hooknya ini dari crane maupun oleh tali yang ini maupun oleh tali yang angkat ini ya. Tadinya kendor terus mendadak ada dan besar lagi ya. Karena kan nggak bisa sebagian-sebagian ya. Kalau lifting itu ya either keangkat atau tidak. Gitu ya. Jadi mendadak ini ya. Jadi ini tidak bisa dihindari. Kalau yang lain, kalau nature-nya yang lain mungkin bisa dihindari. Kalau beban berat dari sesuatu mungkin bisa ditaruh pelan-pelan sebagian-sebagian. Kalau bisa sebagian-sebagian ya. Konstruksi misalnya ya. Gitu. Tapi di lifting itu tidak bisa dihindari. Maka semua elemen yang ini tuh harus paling tidak dirancang 2 kali, kekuatannya 2 kali lebih besar daripada bebannya. Ya, memang kalau kita punya redaman, angka 2 ini bisa berkurang ya. 1,8 gitu atau 1,6. Ya, tapi yang jelas talinya, hooknya dan semua yang sistem pengangkatan ini kalau mau pakai konservatif paling tidak 2 kali. Ya. Belum lagi safety factor biasanya lebih tinggi dari itu. Ya. Jadi ini nggak bisa dihindari impact kalau di kasus yang ini, dan faktor 2 itu munculnya dari sini. Ya. Jadi kalau ada satu struktur yang kena impact dari apapun, kalau mau konservatif pakai 2 aja. Ya. Jadi dia pasti merasakan gaya 2 kali lipat daripada gaya yang sebenarnya. Ya. Nah ini kalau mau dihindari di statik, bisa dibuat dengan, kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan gayanya jangan mendadak begitu, gayanya harus dibuat meningkat pelan-pelan dulu. Jadi dari 0 sampai F perlu waktu tertentu, setelah itu baru konstan gitu ya. Nah, kalau begini, ini Anda coba cari sendiri aja. Ini kan linear nih ya. Kalau fungsi yang ini linear. Ya di slide S1 adalah, nanti saya berikan. Ini linear. Kalau ini linear, F-nya fungsi linear. Jadi ada waktu di sini, ada T-nya. Jadi nanti fungsi partikularnya ada T-nya. Nanti yang kita dapatkan getarannya itu akan kurang lebih di sekitar ini ya. Jadi kalau ini diganti U harus dibagi dengan K, dia naik turunnya di sini. Nah gitu. Nah kalau sudah kayak gini faktornya nggak lagi 1 nih mestinya. Nggak lagi 2, maaf. Mungkin 1,2 atau 1, berapa tergantung pemiringan ini. Makin lama ininya, makin ini ya makin kecil efeknya ke struktur. Apalagi kalau ada redaman. Ini saya nggak bahas dengan redaman karena perilakunya mirip, hanya nanti dia akan turun lagi ke sana gitu. Ini juga kalau ada redamannya, jangan-jangan sudah habis redaman, sudah habis di sini, sisanya tinggal ngikut aja dia. Gitu. Oke, itu dengan beban konstan. Ini kalau ada remnya gini ya. Ini namanya biasa beban rem ya, tanjakan begitu. Untuk mengadaptasi strukturnya terhadap beban yang besar, dia menerimanya pelan-pelan dulu.